Nama saya Aldo Deliar Abror dengan NIM 201105010020. Nah, di sini saya akan menjelaskan yakni perhitungan pendapatan nasional yang saya rangkum pada sore hari ini. Yang pertama yakni definisi pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Yang kedua adalah konsep pendapatan nasional. Nah, yang pertama produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua produk nasional bruto GNP. Dan yang ketiga produk nasional neto atau NNP. Yang keempat pendapatan nasional neto NNI, pendapatan nasional perseorangan PI, dan yang terakhir yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang pertama itu produk domestik bruto, yakni adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Nah, selanjutnya yaitu produk nasional bruto atau GNP, yaitu nilai produk baik dalam barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Nah, yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP, yakni produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutannya barang modal. Nah, selanjutnya pendapatan nasional neto atau NNI. Nah, pendapatan nasional neto ini pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, pendapatan perseorangan PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, rumusnya PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba, ditambah transfer payment. Nah, transfer payment itu adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, tapi melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Nah, selanjutnya pendapatan yang siap dibelanjakan DI atau disposable income. Nah, pendapatan ini yang siap untuk dimanfaatkan gunanya membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya. Nah, selanjutnya macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, ini ada 3. Yang pertama pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Nah, selanjutnya manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nah, yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Dan yang keempat memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Nah, yang kelima sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Dan yang ketujuh sebagai indikator pembandingan dan kualitas standar hidup antar negara. Yang ke-8 sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, dan yang terakhir yang ke-9 sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Nah, untuk selanjutnya metode pendekatan nilai produksi. Nah, pendekatan nilai produksi ini adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN, yakni badan usaha milik negara,
maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, selanjutnya metode pendekatan pendapatan. Nah, metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu metode pendekatan pengeluaran. Nah, metode pendekatan pengeluaran ini adalah menjumlah semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, pendapatan nasional itu harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga, dan pendapatan nasional itu harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Dan juga pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Nah, yang terakhir yakni sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ghanimah, dan yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, dan yang kelima urs, yang keenam jizyah, dan yang ketujuh kharaj, yang delapan pajak tambang dan harta karun, dan yang kesembilan wakaf. Nah, demikian hasil rangkuman saya pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.